Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran dasar penanganan bahan hasil pertanian untuk tingkat pertama, kompetensi agroindustri. Nah, bagi kalian yang telah melakukan ulangan harian sortasi dan grading, selamat, sebab Ibu akan berorientasi pada proses, bukan pada hasil akhir. Jadi semua tahap yang kalian lakukan itulah yang akan menjadi nilai akhir kalian nanti di akhir pembelajaran ataupun di akhir semester. Nah, intinya kalian harus mengikuti setiap sesi pembelajaran yang Ibu berikan atau Ibu jadwalkan seperti itu. Nah, semula Ibu akan jadwalkan untuk masuk ke materi baru, namun Ibu tunda untuk melakukan pembahasan soal ulangan harian kemarin ya. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama. Nah, ini soal pengertian dari sortasi. Nah, Pak Hasan merupakan penjual mangga di Pasar Senen. Beliau menggelar dagangannya dengan berbagai variasi harga. Pak Hasan melakukan pengelompokan mangga berdasarkan ukuran dan tingkat kematangannya. Pengelompokan yang dilakukan Pak Hasan disebut sortasi. Nah, apa yang dimaksud dengan sortasi? Kata kunci dari sortasi adalah sifat fisik yang mudah teramati. Nah, cara mengetahui jawaban yang paling tepat dari soal berbentuk pilihan ganda, yang pertama kita temukan kata kunci dari soal. Nah, di soal ini adalah ukuran dan tingkat kematangan. Kemudian cara yang kedua, mengeliminasi jawaban-jawaban yang kurang tepat, seperti itu. Nah, opsi A, kata kuncinya adalah kata kunci pada opsi ada ahli yang terlatih, yang tidak sama dengan kata kunci dari pertanyaan, yaitu sortasi. Jadi jawaban A kurang tepat. Kemudian opsi B, kata kunci pada opsi B adalah lembaga berkepentingan, tidak sesuai dengan kata kunci, kurang tepat. Kemudian opsi C, diakui umum dan berlaku di industri pangan, berbeda dengan kata kunci sortasi, jawaban kurang tepat. Kemudian opsi D, sesuai dengan faktor mutu berdasarkan sifat fisik yang mudah untuk diukur atau mudah teramati. Nah, ini jawaban yang tepat, jadi D jawabannya. Kemudian selanjutnya, produk atau bagian produk yang harus dihilangkan dari produk pertanian agar tidak menimbulkan kerusakan pada produk lain adalah sebagai berikut. Kecuali kata kuncinya di pertanyaan ini, agar tidak menimbulkan kerusakan dan kecuali. Jadi kita cari pengecualiannya. Nah, untuk soal-soal yang kecuali-kecuali seperti ini, kita cari dulu mana yang tepat untuk menjawab kata kunci pertama agar tidak menimbulkan kerusakan. Opsi A tepat, produk yang layu. Opsi B, produk yang terkontaminasi oleh mikrobia. C, produk dengan kulit yang rusak. D, produk yang tidak sesuai grade. Nah, yang kurang tepat adalah produk dengan warna berbeda. Nah, ini yang menjadi jawaban seperti itu. Mengapa? Sebab warna produk itu mempengaruhi kelas mutu atau gradingnya yang akan menentukan proses selanjutnya. Misal nih, pada tomat itu dibedakan yang warnanya merah sempurna, ada semburat hijaunya, atau yang masih hijau. Nah, ini mempengaruhi proses lanjutan. Misalnya proses distribusi. Nah, misalnya apakah ke pasar rumah tangga, ke rumah makan, atau ke pasar lokal, atau ke luar provinsi, luar pulau, ataupun ekspor. Nah, juga pemisahan warna ini tujuannya bukan untuk menghindari kerusakan pada produk lain, sehingga opsi E ini kurang tepat dan menjadi jawaban karena yang ditanyakan adalah kecuali. Selanjutnya, mengapa harga telur di supermarket bisa lebih mahal daripada harga telur di pasar tradisional? Berikut beberapa alasannya. Kecuali. Nah, ini ada kecuali lagi. Jadi kita cari yang benar dulu. Yang benar adalah opsi C. Mutu telur yang dijual di supermarket lebih baik dan jarang terdapat produk cacat
Nah, kenapa jarang ada produk cacat? Nah, ini opsi D. Karena sudah ada proses pembersihan, sortasi yang mengeluarkan produk cacat atau busuk, dan juga grading. Nah, sebelum produk telur ini dipasarkan, ini dilakukan oleh supermarket. Kemudian B, ini semua adalah proses pengendalian mutu yang telah dilakukan oleh pihak supermarket. Nah, kemudian tersisa nih opsi A dan E. Mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah A. Sebab pada opsi E, ya, pembeli harus memilih sendiri. Nah, jika di pasar tradisional, pembeli ini masih harus melakukan proses sortasinya sendiri. Nah, ini yang menyebabkan mengapa harganya bisa lebih murah dan di supermarket bisa lebih mahal, karena proses sortasinya ini sudah dilakukan oleh pihak lain seperti itu. Jadi ada biaya untuk proses sortasi ini seperti itu. Paham ya logikanya? Karena di pasar itu sortasi harus dilakukan oleh pembeli itu sendiri, jadi harganya bisa lebih murah. Sedangkan di supermarket, nah, pemilihan telur-telur yang baik ini sudah dilakukan oleh pihak lain. Nah, jadi ada biaya untuk istilahnya membayar produk lain ini untuk melakukan sortasi. Jadi harganya bisa lebih mahal. Ini juga jawaban dari UKAS kedua ya. Oke, selanjutnya berikut yang bukan alat untuk melakukan sortasi buah dan sayuran. Nah, ini Ibu juga heran kenapa masih banyak yang keliru. Mungkin perlu visual ya. Kita coba lihat seperti apa gambar dari ayakan, kemudian gambar dari timbangan, gambar ban pemisah, gambar roller sorter, kemudian gambar pemisah berdasarkan bobot. Nah, jika melihat gambar, sangat jelas bahwa yang bukan alat untuk melakukan sortasi, kita tidak usah mempedulikan buah dan sayuran saja. Sortasi sendiri ini bisa langsung kita mengetahui bahwa timbangan bukanlah alat sortasi seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Nah, selanjutnya masih tentang sortasi. Nah, cara sortasi seperti gambar memiliki kekurangan, yaitu, nah, di sini kata kuncinya adalah kekurangan. Nah, biasanya kita akan memilih opsi yang menunjukkan sebuah kekurangan. Jadi apapun itu yang sifatnya kurang baik atau menunjukkan kekurangan, kita pilih. Nah, ini yang ternyata masih banyak yang keliru di sini. Nah, dari situ kita bedah opsi-opsi di soal ini. Mana yang termasuk kekurangan dan mana yang termasuk kelebihan. Investasi di awal mahal. Nah, kata mahal menunjukkan kekurangan. Produk menjadi mudah rusak. Rusak, sebuah kekurangan. Membutuhkan sedikit tenaga kerja. Nah, ini kelebihan. Membahayakan tenaga kerja. Bahaya, sebuah kekurangan. Kemampuan visual manusia terbatas, kekurangan. Nah, yang tadi ini sedikit tenaga kerja, sebuah kelebihan. Nah, kita langsung bisa mengeliminasi C, sebab ini menunjukkan sebuah kelebihan. Nah, kita tinggal pilah lagi 4 opsi. Nah, kita untuk memilahnya ini, kita harus mengetahui ini gambar apa. Seperti itu. Ini ada gambar tangan ya. Nah, gambar tangan ini menunjukkan ciri dari proses sortasi secara manual. Nah, kalau kita mengetahui apa sih sortasi manual, nah, kita bisa dengan tepat memilih opsi jawaban yang tersedia. Kita eliminasi yang membahayakan tenaga kerja.
Sebab dengan manual tidak ada tenaga kerja yang terancam seperti itu. Kemudian kita eliminasi opsi A. Dengan tenaga kerja atau secara manual ini tidak memerlukan investasi. Nah, biasanya banyak yang keliru memilih opsi B ini, produk menjadi mudah rusak. Nah, ini kan sebuah kekurangan. Nah, biasanya langsung dipilih, padahal kita perlu memahami apa dibalik gambar ini. Nah, dengan cara sortasi manual, produk malah dihandling secara hati-hati oleh pekerja. Seperti itu. Justru tidak menyebabkan produk rusak, berbeda dengan alat. Langsung jalan, misalnya conveyor itu. Nah, produk terpisahkan, mungkin ada yang ban pemisah, muter, ada yang kegenjat, rusak. Nah, seperti itu. Jadi bukan jawaban yang tepat ya, opsi B ini. Nah, jawaban yang tepat adalah E, karena kemampuan visual dari manusia ini terbatas dan ini termasuk kekurangan. Selanjutnya, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat? Nah, di sini kita perlu memahami perbedaan sortasi dan grading dan persamaan dari sortasi dan grading untuk dapat menjawab dan memilih mana sih pernyataan yang paling tepat. Nah, sortasi dan grading sendiri memiliki perbedaan. Jika sortasi, faktor fisik yang dibuat menjadi tolak ukur ini mudah untuk diamati. Berbeda dengan grading, karena faktor-faktornya lebih kompleks, membutuhkan tenaga ahli. Itu pun kalau alat juga alatnya harus melakukan investasi yang mahal seperti itu. Kemudian sortasi hanya membutuhkan 1 hingga 2 karakteristik saja, berbeda dengan grading yang membutuhkan beberapa karakteristik sebab ada faktor minat konsumen ataupun permintaan dari eksportir seperti itu. Kalau sortasi tidak ada tingkatan mutu, berbeda dengan grading yang melakukan pengelompokan ke beberapa tingkat mutu. Nah, sedangkan kepersamaannya, jika sortasi dan grading ini sebenarnya ada persamaannya, yaitu sama-sama mengelompokkan, hanya karakteristiknya saja yang berbeda. Kalau tadi perbedaannya kan sortasi hanya 1, tapi kalau grading beberapa, tapi persamaannya itu sama-sama mengelompokkan seperti itu. Dan persamaan berikutnya adalah bisa dilakukan secara manual saja bisa, atau dengan alat seperti itu. Nah, kita kembali ke opsi-opsi jawaban. Nah, kita bisa mengeliminasi langsung opsi A, sebab pengelompokan dengan sortasi ini tidak lebih kompleks daripada grading. Nah, ini kan sortasi ya yang lebih kompleks, jadi kurang tepat. Opsi B kita eliminasi juga. Kenapa? Sebab sortasi menghasilkan pengelasan produk sesuai mutunya secara akurat. Nah, sortasi kan hanya faktor fisik saja, jadi tidak bisa menunjukkan faktor kelas-kelas mutu yang akurat. Nah, kalau grading harus dilakukan dengan ahli seperti itu. Kemudian opsi D kita eliminasi juga. Kegiatan grading didasarkan pada 1 karakteristik fisik produk saja. 1 karakteristik. Grading 1 karakteristik. Ya, jelas kurang tepat. Kemudian tersisa opsi C dan E. Nah, yang C, sortasi dapat dilakukan secara manual atau menggunakan alat bantu. Sedangkan opsi E, grading membutuhkan alat dan tenaga yang terlatih. Nah, di sini kita ke tabel yang persamaan. Nah, ini kita lihat bisa secara manual ataupun secara mekanis atau menggunakan alat. Yang dicetak tebal adalah ataupun. Nah, opsi C menggunakan atau, sedangkan opsi E menggunakan dan. Nah, yang paling tepat berarti C,
karena atau, sedangkan E ini kurang tepat sebab menggunakan dan. Jadi seperti harus alat juga harus pakai tenaga double, padahal di sini bisa manual atau menggunakan alat. Jadi yang jawaban yang benar adalah C. Nah, selanjutnya, pada saat panen cabai pada bulan Juli lalu, hasil panen kebun cabai milik Pak Arif sangat melimpah. Hal yang sama terjadi pada petani lain. Nah, di sini kita ketahui, kita analisis bahwa Pak Arif ini adalah seorang petani cabai. Selanjutnya, hal itu menyebabkan harga jual cabai di tingkat petani sangat rendah. Nah, Pak Arif ingin Ibu punya dua tipe soal untuk tipe ini. Yang tipe A, Pak Arif ingin meningkatkan harga jual cabai. Sedangkan tipe B, Pak Arif ingin agar cabai yang dijual terdapat dalam beberapa variasi harga. Nah, pertanyaannya nih, kegiatan sederhana yang dapat dilakukan Pak Arif dengan tipe A dengan 1 orang pekerja adalah, dan untuk tipe B pertanyaannya adalah kegiatan yang dapat dilakukan Pak Arif dengan 5 orang pekerja adalah. Nah, kata kuncinya meningkatkan harga jual. Pada tipe B mengklasifikasikan ke dalam beberapa variasi harga. Nah, kita lakukan eliminasi untuk meningkatkan harga jual dan melakukan pengkelasan hingga mendapatkan variasi harga tidak dapat dilakukan dengan cara C, merendam cabai dengan air klorin. Seperti itu. Kemudian D, mengolah cabai ke dalam beragam produk turunan. Nah, ini banyak dijawab untuk tipe A, meningkatkan harga jual. Nah, kita perlu ketahui konteksnya. Pak Arif di sini petani yang memiliki 1 orang pekerja saja. Nah, ini tidak mungkin melakukan olahan cabai seperti itu ya. Kemudian menjual langsung ke tingkat konsumen. Nah, hal ini tidak akan meningkatkan harga jual. Sebab jika langsung menjual, itu pasti harganya bahkan malah jadi turun dari pasaran. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk tipe A dengan 1 orang pekerja yang bisa dilakukan adalah menyeleksi cabai yang cacat dari cabai-cabai yang utuh, seperti itu. Sedangkan untuk mendapatkan variasi harga dengan 5 orang pekerja, yang bisa dilakukan adalah melakukan pengelompokan berdasarkan hal yang sederhana, bentuk fisik kan dengan 5 orang pekerja saja ya. Jadi dengan faktor fisik yang mudah diamati seperti bentuk maupun ukuran dari cabai itu. Nah, mungkin untuk soal selanjutnya ada di video terpisah. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.